Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marsha Octavia, dari semester 4 Ekspor-Impor Sistem Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya pada sesi kemarin, yaitu dengan yang berjudul Analisis dan Forecasting Data Ekspor-Impor menggunakan Prophet dan Kmins Clustering. Perdagangan internasional itu merupakan indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data ekspor-impor menggunakan pendekatan machine learning dengan dua metode utama, yaitu Prophet untuk forecasting time series dan Kmins clustering itu untuk mengelompokkan negara berdasarkan pola perdagangan. Dataset yang digunakan merupakan data perdagangan multivariat yang mencakup 10 negara dengan 8 kategori produk selama periode 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Prophet mampu memprediksi nilai ekspor dengan tingkat akurasi yang baik, yang ditunjukkan oleh nilai MAE dan RMSE yang rendah. Analisis clustering berhasil mengidentifikasi 3 kelompok negara dan karakteristik perdagangan yang berbeda. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penerapan teknik data science pada analisis data perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu memegang peranan vital dalam perekonomian global. Data ekspor dan impor mencerminkan daya saing suatu negara di pasar internasional serta menggambarkan arus barang dan jasa antar negara. Nah, di era digital saat ini, volume data perdagangan yang tersedia sangat besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Data ini mengandung pola, tren, dan insight berharga yang dapat digali menggunakan teknik-teknik data science dan machine learning. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berbasis machine learning untuk menganalisis dan memprediksi data perdagangan internasional. Dua metode utama yang digunakan itu adalah Prophet yang dikembangkan oleh Facebook untuk forecasting time series dan menangani tren dan musiman secara efektif, serta Kmins clustering untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan profil perdagangan mereka. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pola dan dinamika perdagangan global. Rumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana tren dan pola data ekspor-impor antar negara dan produk, dan bagaimana performa model Prophet dalam memprediksi nilai ekspor. Lalu bagaimana pengelompokan negara berdasarkan karakteristik perdagangan menggunakan Kmins. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tren dan pola data ekspor-impor melalui eksplorasi data visual, menerapkan model Prophet untuk forecasting nilai ekspor dan mengevaluasi akurasinya, lalu mengelompokkan negara berdasarkan pola perdagangan menggunakan algoritma Kmins clustering. Untuk analisis data perdagangan ini telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian-penelitian sebelumnya itu umumnya menggunakan metode ekonometrika tradisional seperti ARIMA, yaitu Autoregressive Integrated Moving Average, dan VAR, itu Vector Aggregation, untuk menganalisis hubungan antara variabel ekonomi dan perdagangan. Menurut Mustika et al. 2015, Saputra dan Kesumajaya 2016. Namun metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani pola nonlinear dan data berdimensi tinggi. Selanjutnya ada Prophet untuk time series forecasting. Prophet adalah prosedur forecasting yang dikembangkan oleh Facebook, Taylor dan Latham pada 2018 yang dirancang untuk menangani data time series dengan efek musiman yang kuat dan ketersediaan data historis yang terbatas. Prophet menggunakan model aditif dengan 3 komponen utama, yaitu tren, komponen musiman, dan efek holiday. Keunggulan Prophet ini dibandingkan metode tradisional adalah kemampuannya menangani missing value, outlier, dan perubahan tren secara otomatis. Beberapa penelitian telah menerapkan Prophet untuk forecasting data ekonomi dan perdagangan. Riyadi et al. Pada 2022 menggunakan Prophet untuk memprediksi nilai ekspor Indonesia dan menunjukkan bahwa model ini menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan ARIMA.
Penelitian serupa oleh Zhang et al. 2021 pada data perdagangan Cina untuk menunjukkan hasil yang memuaskan dengan MAPE di bawah 10%. Lalu ada means clustering, itu algoritma clustering yang membagi data menjadi kelompok berdasarkan pendekatan jarak antara poin. Algoritma ini bekerja dengan menganalisis sentroid secara acak, kemudian mengintegrasi dua langkah. Yang pertama menugaskan setiap poin ke sentroid terdekat, dan yang kedua itu memperbarui sentroid berdasarkan rata-rata data poin dalam cluster. Kemudian setelah banyak digunakan dalam berbagai domain termasuk analisis perdagangan untuk mengidentifikasi kelompok negara dengan karakteristik ekonomi serupa. Untuk penelitian terkaitnya itu seperti ini. Penelitiannya ini, metode dan hasil utamanya. Metodologi penelitiannya itu alur penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yang pertama pengumpulan data, processing, eksplorasi dan eksplorasi data, penerapan model Prophet untuk forecasting, penerapan means untuk clustering, dan yang terakhir itu evaluasi hasil. Untuk dataset ini digunakan dalam penelitian ini adalah perdagangan internasional mencakup 10 negara. Yang pertama itu ada Indonesia, China, USA, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Data mencakup 8 kategori produk, yaitu elektronik, minyak dan gas, tekstil, mesin, kendaraan, kimia, pertanian, dan besi dan baja. Periode data adalah 10 tahun dari 2015 sampai 2024. Dengan frekuensi bulannya itu menghasilkan total dari 28.000 record. Setiap record mencakup tangga, negara, produk, nilai ekspor, nilai impor. Untuk Prophet modelnya bisa dilihat di sini. Means clustering lanjut, ada means clustering ini digunakan 6 fitur per negara, total ekspor, rata-rata ekspor, standar deviasi ekspor, total impor, rata-rata impor, dan rata-rata net trade. Data dinormalisasikan menggunakan standar scale sebelum clustering. Jumlah cluster optimal ditentukan menggunakan Silhouette score dengan rentang K2 hingga K7. Untuk hasilnya menunjukkan tren peningkatan nilai perdagangan secara konsisten selama periode 2015 sampai 2024 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 5-7%. Analisis musiman mengungkapkan pola berulang dengan puncak ekspor terjadi pada kuartal keempat setiap tahunnya yang berkorelasi dengan musim liburan dan akhir tahun fiskal di banyak negara. Nah, berdasarkan analisis per negara, China dan USA mendominasi nilai ekspor global, sementara Indonesia menempati posisi tengah dengan pertumbuhan yang stabil. Untuk kategori produk, elektronik dan mesin merupakan kontributor terbesar dalam total perdagangan internasional. Untuk hasil forecasting dengan Prophet, model Prophet ini memprediksi nilai ekspor untuk 12 bulan ke depan. Hasil evaluasi menunjukkan performa dengan MAE sebesar 0,087, RMSE itu sebesar 0,112, dan MAPE itu sebesar 6,8%. Nilai MAPE itu di bawah 10%, menunjukkan bahwa model memiliki akurasi prediksi yang baik untuk data perdagangan. Komponen tren itu menunjukkan peningkatan yang konsisten dengan sedikit perlamban di tahun 2023 sampai 2024 yang mungkin disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global. Komponen musiman konfirmasi pola tahunan yang telah diidentifikasi pada tahap EDA dengan peningkatan signifikan pada bulan November sampai Desember dan penurunan pada bulan Januari sampai Februari. Untuk hasil clusteringnya bisa dilihat di sini. Lanjut ke pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan machine learning dapat memberikan analisis yang komprehensif terhadap data perdagangan internasional. Prophet terbukti efektif untuk forecasting time series dengan pola musiman yang jelas. Sementara, Means itu mampu mengidentifikasi kelompok negara dan berbagai karakteristik perdagangan berbeda. Nah, perbandingan dengan penelitian sebelumnya ini menunjukkan konsistensi hasil. Riyadi et al. Pada 2022 melaporkan MAPE 8,2% untuk prediksi ekspor Indonesia menggunakan Prophet. Sementara penelitian ini mencapai MAPE 6,8% untuk data agregat
multinegara. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh cakupan data yang lebih luas sehingga pola lebih mudah teridentifikasi. Keterbatasan penelitian ini antara lain penggunaan data sintesis atau sampel generator yang mungkin tidak sepenuhnya mempresentasikan kompleksitas data perdagangan real. Selain itu, model tidak mempertimbangkan variabel eksternal seperti kebijakan tarif, nilai tukar, atau peristiwa geopolitik yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Untuk kesimpulannya, data ekspor impor itu menunjukkan tren pertumbuhan positif dengan pola musiman yang jelas, di mana puncak perdagangan terjadi pada kuartal keempat setiap tahunnya. Dan model Prophet mampu memprediksi nilai ekspor dengan baik, ditunjukkan dengan MAPE sebesar 6,8%, MAE 0,087, dan RMSE itu 0,112. Nah, algoritma Kmins berhasil mengelompokkan 10 negara menjadi 3 klaster dengan Silhouette score 0,612, di mana setiap klaster memiliki karakteristik perdagangan yang berbeda secara signifikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya akhiri. Selamat pagi.